Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang gagasan usaha. Nah, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, Ega Karnasari dengan NIM 2018-310004, lalu Erina Ramadia Siswandani dengan NIM 2018-310009, ada Bella Karisma dengan NIM 2018-310014, lalu Rezi Atika Maulida dengan NIM 2018-310015, dan Intan Najmi Rahayu dengan NIM 2018-310021. Next. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan cara-cara mencari gagasan baru. Lalu ada menjelaskan bidang usaha kelompok kreatif, menjelaskan bidang usaha kelompok konsultatif, menjelaskan bidang usaha kelompok pelayanan, menjelaskan bidang usaha kelompok analitis, dan yang terakhir menjelaskan ide usaha dari imitasi. Next. Nah, apa itu gagasan usaha? Gagasan usaha merupakan suatu ide untuk mewujudkan suatu pemikiran yang baru dan diterapkan dengan suatu tindakan. Mencari gagasan usaha berarti berusaha untuk menemukan suatu ide yang nantinya ide tersebut dapat menjadi suatu langkah awal dalam menentukan bisnis apa yang akan dibangun. Next. Sumber gagasan usaha. Yang pertama, kebutuhan akan sumber penemuan. Lalu yang kedua, membuat inovasi baru sesuai keahlian. Yang ketiga, hobi baru, kesenangan pribadi. Yang keempat, menyesuaikan dengan kebutuhan sekitar. Yang kelima, memanfaatkan koneksi dan relasi. Yang keenam, mengamati kecenderungan-kecenderungan. Dan yang terakhir, mengamati kekurangan-kekurangan produk dan jasa yang ada. Next. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode-metode dalam mencari gagasan usaha. Yang pertama ada metode ATM, yang kedua analisis SWOT. Metode ATM itu adalah metode yang sangat tepat untuk diterapkan. Jika dijelaskan secara ringkas, metode ini itu berisi perintah untuk mengamati usaha sebelumnya, meniru usaha tersebut, dan memodifikasinya. Tetapi metode ini itu tidak sama dengan plagiat, karena di dalam metode ini itu terdapat kegiatan memodifikasi yang dengan jelas memiliki kelemahan atau kekurangan yang ada di usaha sebelumnya. Lalu kemudian mengganti atau menambahkan sesuatu sehingga terbentuklah suatu usaha yang baru. Dalam metode ATM ini memiliki tahapan-tahapan. Yang pertama, mempelajari usaha yang sudah ada. Yang kedua, mengkaji input dan output suatu usaha. Yang ketiga, menganalisa tren populasi dan data demografi. Yang keempat, mengkaji tren ekonomi. Yang kelima, meniru dan memodifikasi 4P, yaitu place, price, product, dan promotion. Metode ATM itu adalah amati, tiru, dan modifikasi. Selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT ini adalah metode untuk menggambarkan suatu kondisi dan mengevaluasi suatu masalah pada bisnis yang berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal. Dan metode ini itu sangat sering digunakan untuk mengevaluasi suatu bisnis untuk mencari strategi yang akan digunakan ke depannya. Analisis SWOT sendiri, yang pertama, strength, kekuatan, yang merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam suatu organisasi atau konsep bisnis yang ada. Kekuatan yang dianalisis itu merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi atau suatu bisnis. Yang kedua, weakness atau kelemahan, yang merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi, proyek, atau konsep bisnis yang ada. Jadi kelemahan yang dianalisis itu merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi dan bisnis itu sendiri. Yang ketiga ada opportunities atau peluang,
merupakan kondisi peluang di masa datang. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi atau bisnis itu sendiri. Misalnya, kompetitor, kebijakan pemerintah, dan kondisi lingkungan sekitar. Selanjutnya ada threats atau ancaman, merupakan kondisi yang mengancam dari luar, dan ancaman ini itu dapat mengganggu organisasi atau bisnis tersebut. Next. Siapa kamu? Sesuaikan pilihan bisnis dengan karakter, bakat, keterampilan, dan hobi Anda. Jadi dalam kita memulai suatu bisnis, kita harus menyesuaikan karakter, bakat, keterampilan, dan hobi yang kita miliki. Next. Yang pertama ada dominan. Dominan itu motivasi kuat untuk berprestasi, berorganisasi pada akhir suatu pekerjaan, menginginkan kekuasaan pekerja keras, tidak terlalu peduli lingkungan pergaulan. Yang kedua ada populer, yaitu termotivasi memperoleh pengakuan, merasa sebagai orang penting di lingkungannya, kurang fokus pada hasil akhir, banyak bicara, dan senang pergaulan. Yang ketiga ada tenang, tidak berambisi dalam prestasi dan pembawaan tenang, kalem dan ramah, kurang menyukai tanggung jawab dan tantangan. Yang keempat ada konvensional, teliti dalam pekerjaan, perfeksionis dan mengacu kesempurnaan hasil, kurang memperhatikan waktu, dan kurang peduli lingkungan sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bidang usaha kelompok kreatif. Bidang usaha kelompok kreatif ini biasanya orang-orang yang memiliki sikap atau sifat yang cenderung mendambakan kebebasan, menghasilkan produk tertentu, dan berorientasi pada hasil yang baik. Contohnya seperti bidang makanan dan minuman, kerajinan, sablon, penerbitan, peternakan, dan hasil tambak. Next. Bidang usaha kelompok konsultif. Pada bidang usaha kelompok konsultif ini itu orang-orangnya cenderung memiliki sikap atau sifat yang bersifat dominatif, pandai berbicara atau suka bergaul, suka membantu atau menolong. Contoh usahanya itu seperti jasa konsultasi, kursus-kursus, kebugaran dan pelatihan olahraga, serta bidang perdagangan. Next. Bidang usaha kelompok pelayanan. Pada bidang ini, sikap-sikap orangnya itu cenderung tergolong seperti tidak bersifat dominator, berkemampuan mengikuti keinginan orang yang dilayani dengan tulus. Contohnya itu seperti biro jasa, biro teknik, jasa pengetikan, fotokopi dan penjilitan, sablon pesanan, perbengkelan, rumah kos, salon kecantikan, kontraktor, dan jasa perbaikan bangunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bidang usaha kelompok analitis. Nah, bidang usaha kelompok analitis ini, kelompok ini kurang suka bertemu dengan orang lain, tetapi kelompok ini adalah problem solver atau pemecah masalah. Nah, contoh dari bidang usaha kelompok analitis ini ada jasa penerjemah, jasa reparasi perangkat elektronik dan teknologi informasi, lalu karya intelektual, perancang busana, laundry, dan jasa penjahitan. Lalu ada ide usaha dari imitasi. Nah, ide usaha imitasi ini adalah suatu usaha yang dijalankan oleh seseorang wirausahawan dengan memulainya dari meniru ide-ide orang lain, meniru barang-barang yang telah dihasilkan orang lain, ataupun meminjam nama hak paten yang telah dimiliki oleh orang lain dalam menjalankan usahanya yang serupa. Nah, kalau kita sering dengar itu istilahnya seperti barang KW kayak gitu. Kan udah banyak banget kan barang KW kayak gitu-gitu. Habis itu selanjutnya bekal pengetahuan dan kompetensi kewirausahaan. Nah, watak kewirausahaan ini ditentukan oleh keterampilan dan kemampuan. Kemampuan ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman. Nah,
dan kemampuan ini diperlukan untuk yang pertama, menghasilkan produk atau jasa baru, menghasilkan nilai tambah, lalu merintis usaha baru, melakukan proses atau teknik baru, dan yang terakhir yaitu mengembangkan organisasi baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada 4 cara untuk menilai apakah sebuah ide merupakan peluang yang baik. Yang pertama ada pasar, yaitu melakukan analisa pasar untuk mengetahui minat masyarakat. Yang kedua ada potensi pertumbuhan pasar, yaitu melakukan upaya semaksimal mungkin untuk dapat mencapai target pasar. Kemudian ada biaya, yaitu menekan biaya-biaya penjualan. Yang keempat ada resiko, yaitu meminimalisir risiko yang akan terjadi. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam gagasan usaha. Yang pertama ada data dan informasi tidak lengkap. Jadi mungkin penelitian tersebut studi sebaiknya mengumpulkan data dan informasi selengkap mungkin melalui berbagai media atau sumber data yang dapat dipercaya atau kebenaran datanya ada yang dipercaya. Kemudian ada tidak teliti. Kegagalan dapat pula disebabkan karena kurang dalam meneliti dokumen. Maka dalam melatih atau mencari tenaga yang benar-benar ahli dalam bidangnya. Sehingga faktor ketelitian ini menjadi jaminan. Kecerobohan sekecil apapun akan sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Yang kemudian ada salah perhitungan. Misalnya dalam hal penggunaan rumus atau cara menghitung, sehingga hasil yang dikeluarkan tidak akurat. Keempat ada pelaksanaan pekerjaan salah, yaitu para pelaksana bisnis di lapangan sangat memegang peran penting dalam keberhasilan menjalankan bisnis tersebut. Jika para pelaksana di lapangan tidak mengerjakan proyek secara benar atau tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, maka kemungkinan bisnis tersebut akan gagal. Yang kelima ada kondisi lingkungan, yaitu pada saat melakukan penelitian dan pengukuran, semuanya sudah selesai dengan tepat dan benar. Namun dalam perjalanan akibat terjadinya perubahan lingkungan pada akhirnya berimbas kepada hasil penelitian bisnis. Yang terakhir ada unsur sengaja, yaitu peneliti sengaja membuat kesalahan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dengan berbagai sebab. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.